Laga Indonesia lawan Australia kemarin ninggalin satu nama yang paling nyala, Ole Roemeny. Meski Garuda kalah, pemain Oxford United ini sukses bikin fans terkesima. Ole langsung unjuk gigi, terbukti gol di menit 78 setelah nyolong bola dari bek lawan. Sayangnya skor akhir tetap 5-1, tapi Ole kasih pesan lewat selebrasinya yang bermakna begitu dalam. Sekarang fokus ke laga selanjutnya, Bahrain, tim tangguh yang sering jadi batu sandungan buat Indonesia. Tapi ini saatnya untuk balas dendam di GBK. Bukan cuma pemain yang siap tempur, GBK bakal penuh energi. YouTuber dunia kayak Chatmo, Wasemway, dan Kelly Korea bakal hadir juga. Keluarga Mesilger juga datang langsung. Jadi akankah Garuda bisa bangkit atau malah kita nahan emosi lagi? Stay tune dan nyalain notifikasinya, langsung aja kita gas. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Kalau ngomongin laga Indonesia versus Australia kemarin, satu nama yang paling nyala di lapangan tentu aja Ole Roemeny. Setuju kan, meski Indonesia harus mengakui keunggulan lawan, tapi pemain Oxford United ini sukses bikin fans berdecak kagum. Dikasih kebebasan buat eksplorasi di lini serang. Ole kayak nggak butuh waktu lama buat adaptasi, larinya gesit, skill individunya licin. Lihat aja duel one on one-nya gila banget, dan momen terbaiknya saat dia sukses nyolong bola dari bek Australia dan dengan dinginnya mencetak gol. Golnya lahir di menit ke-78. Sayangnya saat itu Indonesia udah ketinggalan 4-0. Jadi cuma bisa memperkecil skor jadi 4-1. Diambilnya bola dipegang di tangan kanan, sementara tangan kirinya diletakkan di dagu. Buat yang nggak ngeh mungkin kelihatan biasa aja, tapi buat yang peka itu kayak pesan tersirat, jangan nyerah, tegakkan dagumu, kita masih berjuang. Ole nggak cuma bicara lewat selebrasi, tapi juga lewat permainannya. Di laga ini dia jadi pemain dengan rating tertinggi 8,1 selama 90 menit di lapangan. Ia nyiptain 3 peluang emas dan mencatatkan dribble sukses terbanyak, bahkan lebih banyak dari pemain Australia sekalipun. Indonesia. Indonesia. Tapi energi sebesar itu jelas menguras tenaganya. Di akhir laga tubuhnya terlihat begitu lelah, sampai-sampai Ridho dan pemain Australia pun membantunya berdiri. Indonesia memang kalah 5-1, tapi cerita Ole Roemeny beda. Dia adalah harapan seorang striker dengan teknik Eropa, mental petarung. Lihat saja komentar-komentar fans setelah laga. Ole Roemeny benar-benar pemain untuk negara leluhurnya, selalu ada di mana-mana, fisiknya kuat, skillnya luar biasa. Pemain terbaik di laga ini, golnya keren, masa depannya di timnas bakal cerah. Jujur ini striker yang kita cari selama ini, dan kita semua sepakat, Ole bukan sekedar pemain, dia adalah mimpi yang mulai menjadi nyata untuk timnas Indonesia. Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. 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 Jadi fan timnas Indonesia itu memang harus kuat mental. Akibat kekalahan kemarin dengan Australia bikin peluang ke Piala Dunia semakin tipis. Sakit banget, tapi ya udah, nangis juga nggak bakal ngubah hasil. Sekarang satu-satunya cara buat balikin semangat adalah ngebungkam Bahrain. Masalahnya Bahrain ini bukan lawan kaleng-kaleng, tim kuat dari Timur Tengah yang udah sering jadi batu sandungan buat kita.
Laga ini bisa jadi ajang pembalasan atau malah bikin hati fan kita makin nyesek. Kalau menang wah puas banget, bisa sekalian ngebales segala drama yang mereka kasih kita selama ini. Tapi kalau kalah, udah bisa diprediksi fans bakal makin panas. Apalagi setelah Naomi, si influencer Bahrain, dengan santainya ngecek Indonesia pasca kekalahan dari Australia. Makanya ini bukan sekedar pertandingan biasa, fans siap dukung habis-habisan, bikin suasana di stadion jadi neraka buat Bahrain. Tapi di lapangan, para pemain juga harus kasih segalanya. Jangan kasih kendor main mati-matian, tunjukin kalau kita nggak gampang diinjek-injek. Terbang tinggi timnas Indonesia. Di sisi lain, Patrick Kluivert juga punya peran penting. Strateginya bakal jadi kunci. Kita cuma bisa berharap kali ini dia pasang taktik yang begitu jitu, biar Garuda bisa balas dendam dan bikin Bahrain diam 1000 bahasa. GBK bakal pecah, YouTuber dunia ikut merahkan stadion. Bukan cuma fan timnas Indonesia yang bakal memadati Gelora Bung Karno, tapi juga YouTuber-YouTuber dari berbagai belahan dunia. Mereka siap kasih dukungan langsung buat JISES dan kawan-kawan. Bukan nonton doang, tapi beneran teriak sorak, ikut merasakan setiap momen di lapangan. Salah satu yang udah fix datang adalah Chatmo. Dari Instagramnya dia udah ngumumin kalau lagi OTW ke Indonesia, dan mungkin sekarang udah nyampe. Wasim W juga nggak mau kalah. Doi udah terdeteksi di Jakarta, siap buat merasakan panasnya atmosfer GBK. Dan yang bikin makin seru, masih ada YouTuber lain yang siap gabung, yaitu Kelly Korea misalnya, juga diprediksi bakal ada di stadion. Mereka semua bakal nyatu, ngerasain bareng-bareng bagaimana dahsyatnya dukungan buat timnas Garuda. GBK bakal merah, bakal riuh, bakal penuh energi. Siap-siap, ini bakal jadi pertandingan yang gak cuma tentang sepak bola, tapi juga soal kebersamaan, semangat, dan cinta buat Indonesia. Nggak cuma YouTuber yang bakal meramaikan laga Indonesia versus Bahrain, tapi juga ada tamu spesial lainnya. Keluarga Mesilker juga kabarnya bakal datang ke Indonesia. Yang fix bakal datang adalah ibunya, Linda Tombeng, sama kakaknya, Sarah Hilger. Kepastian ini diketahui dari story Instagram yang diunggah ibunya. Di situ kelihatan Sarah lagi di bandara. Ada emoji pesawat plus bendera Indonesia. Terus dikasih judul pulang kampung. Kalau benar mereka datang ke GBK, ia bakal jadi pertama kalinya mereka nonton match langsung di stadion. Biasanya sih kalau ke Indonesia cuma buat ketemu keluarganya di Manado. Nah kali ini beda, bisa jadi mereka bakal ngerasain langsung gegap gembita supporter Indonesia yang terkenal luar biasa itu. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang. Aroma balas dendam dari sisi pemain timnas. Duel lawan Bahrain ini bukan sekedar pertandingan biasa. Buat Justin Abner, ini personal. Masih ingat tahun lalu ada sesuatu yang bikin dia gregetan sama Bahrain. Sampai sekarang masih kebawa, terlihat dari story yang dia unggah. Intinya dia udah nggak sabar buat bentrok lagi. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Di sisi lain, Bahrain juga nggak datang buat santai-santai. Muhammad Mahrun, sang gelandang berusia 27 tahun, siap hadapi badai supporter di GBK. Suasana bakal panas, tapi dia nggak gentar. Setiap laga kualifikasi Piala Dunia itu ujian.
kandang atau tandang, semua berat. Tapi dari pertandingan sebelumnya, kami udah belajar banyak. Sekarang waktunya buat kasih yang terbaik. Kami paham, lawan yang kami hadapi kuat. Stadion bakal penuh sesak dan tantangan makin berat karena ini bulan Ramadan. Tapi justru disitulah letak keindahannya, kata Marhun di situs resmi AFC. Stadion penuh, dendam yang belum tuntas. Siap-siap, ini bukan cuma pertandingan, ini pertarungan harga diri. Indonesia, Indonesia.